Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rufaidah Konita, NIM E 2019-2182. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menambahi atau menyanggah dari penjelasan Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam video kemarin beliau telah menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal sendiri adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Instrumen utama yang digunakan untuk melakukannya adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian suatu bangsa. Adapun tujuan-tujuan yang dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci salah satunya sebagai berikut, yaitu untuk mencapai kestabilan perekonomian nasional. Macam-macam kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu menurut segi teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, berdasarkan teori, kebijakan fiskal dari segi teori adalah bagaimana kebijakan itu dilihat secara non-praktis. Adapun macam-macam kebijakan fiskal dari segi teori adalah kebijakan fungsional, merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. Yang kedua, kebijakan disengaja merupakan kebijakan fiskal yang dimaksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada 3 bentuk dari macam-macam kebijakan fiskal ini, yaitu membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, yang terakhir membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah maupun sistem pemungutan pajak. Kebijakan tak disengaja. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif dalam kondisi depresi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi, sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis atau kebijakan fiskal tak disengaja yaitu pajak proporsional, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran. Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Yang pertama, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Salah satu kelebihan dari kebijakan fiskal seimbang yaitu negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam negeri ataupun luar negeri. Sedangkan kelemahannya, kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk apabila keadaan perekonomian negara dalam kondisi tidak menguntungkan. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan ini yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus, berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Beberapa kelebihan dari kebijakan fiskal ini adalah bisa mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian, sedangkan untuk kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan berkurang. Kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan ditambah improvisasi, yaitu sama besar jumlahnya, tetapi seiringnya waktu kedua-duanya akan bertambah besar.
Kegunaan dari kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.